Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 456 Pertempuran dimulai. Dengan deklarasi wasit, pertempuran utama antara Imperial Sun Moon Engineering Academy dan Shrek Academy dimulai. Alih-alih memimpin dan bergegas maju seperti biasanya, Tang Wulin memanggil jiwa bela dirinya bersama dengan teman-temannya. Auranya berkobar ketika 3 cincin jiwa ungu naik dari bawah kakinya. Meskipun dia hanya memiliki 3, itu mengesankan untuk anak seusianya. Lawan mereka memanggil jiwa bela diri mereka juga. Long Chen maju selangkah dan dia meraung keras. 4 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya, tubuhnya tumbuh lebih tinggi 3 inci pada saat yang sama. Tang Wulin menatap dengan kaget. Dia memiliki jumlah cincin jiwa yang sama dengan Wu Shiduo. Tunggu, bukankah Long Chen di peringkat jenius Yotes? Ya, dan dia hanya beberapa tempat di bawahnya. Sementara Wu Shiduo memiliki jiwa bela diri kembar dan keterampilan fusi jiwa diri, Long Chen hanya memiliki 1 jiwa bela diri. Fakta bahwa dia hanya beberapa peringkat di bawahnya langsung membuat Tang Wulin waspada. Pada saat yang sama, antisipasi membengkak dalam dirinya. Dia harus menjadi siswa terkuat di usianya di Imperial Sun Moon Academy. Di sisi Long Chen, Jian Mochen dan Yu Dingqi memanggil jiwa bela diri mereka juga. Jiwa bela diri Anda Dingqi adalah palu, rantai yang melekat pada gagang yang melingkari lengannya. Itu adalah palu meteor. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya. Meskipun kekuatannya mengesankan, Long Chen masih menaungi dia. 4 cincin jiwa muncul di sekitar Jian Mochen, 2 kuning dan 2 ungu. Sebuah perisai bundar yang cukup besar untuk menyembunyikan tubuhnya yang dimanifestasikan di tangannya. Wajah harimau terukir di bagian depannya. Dia jelas tipe pertahanan. Dari ketiga gadis itu, Sue Liu Suang memiliki 4 cincin jiwa ungu, sementara Wang Daimin dan Kuang Santian memiliki 3 cincin ungu. 3 dari mereka adalah leluhur jiwa. Mereka hampir sekuat peringkat di kelas kita. Tang Wulin berseru dalam hatinya. Itu saja, tim Imperial Sun Moon Engineering Academy benar-benar luar biasa, tetapi mereka tidak memegang lilin melawan tim Wu Shiduo. Mengingat fakta bahwa timnya sendiri mengalahkan Wu Shiduo, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sayangnya untuk Imperial Sun Moon Academy, mereka hanya tidak mengerti monster seperti apa yang ada di Shrek Academy. Kelas 1 tahun ini benar-benar menakutkan. Tang Wulin tidak menyadari hal ini, tetapi Imperial Sun Moon Academy memang menyelidiki Shrek Academy. Mereka tahu tentang 5 peringkat di kelas 1 Akademi Shrek, tapi hanya itu. Sementara mereka melakukan penelitian pada kelompok Tang Wulin, mereka tidak melihat lebih dalam ketika mereka menemukan tidak ada yang peringkat. Dengan pengetahuan mereka yang dangkal tentang lawan-lawan mereka, mereka merasa yakin akan kemenangan. Long Chen menginjak tanah dan melesat ke depan menuju Tang Wulin. Cincin jiwa keduanya menyala dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, membiarkan Dragon Roar lepas. Cahaya meledak dari tubuhnya, melonjak seperti gelombang dengan bentuk naga yang samar. Jiwa bela dirinya adalah naga Radiant Suci, dan dia adalah kartu SS Akademi Sun Moon. Dia jenius yang paling mungkin untuk menjadi master baju zirah pertempuran 4 kata di generasinya di Imperial Sun Moon Academy. Ketika Long Chen melihat bahwa tim Akademi Shrek tidak memiliki leluhur jiwa tunggal, ia mulai percaya bahwa tim Tang Wulin benar-benar yang paling lemah yang ditawarkan Akademi Shrek. Dia tahu bahwa pertandingan ini disiarkan ke seluruh benua. Itu adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia bisa menginjak murid-murid ini dari Akademi Shrek, maka statusnya di antara para guru jiwa akan disemen. Mulut Tang Wulin melengkung menjadi senyum rahasia. Dia melambai teman-temannya kembali menandakan bahwa dia sendiri sudah cukup. Dia menyalin Long Chen dan berlari maju untuk menemuinya. Tidak seperti lawannya, gerakannya ringan dan santai seolah dia tidak khawatir sama sekali. Cincin jiwanya yang ungu menghilang, cincin emas yang mengintimidasi muncul untuk menggantikan mereka. Sisik emas berdesir di sepanjang lengan kanannya. Long Chen meraung saat dia mendekat. Satu-satu, mari kita lihat siapa yang akan menang, 3 cincin Anda atau 4 saya. Jiwa bela diri saya adalah naga Radiant Suci. Long Chen bertepi dengan percaya diri. Dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan setelah melenyapkan Tang Wulin, kapten tim lawan. Ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain, Long Chen akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Lawannya sepertinya tidak terpengaruh oleh Dragon Roar sama sekali.
Bahkan, Tang Wulin menatapnya dengan kasihan di matanya. Hah, kasihan, mengapa? Tepat sebelum mereka berbentrokan, Tang Wulin melompat ke udara. Cincin jiwa emasnya menyala dan darahnya mengalir secara terbalik saat dia menggunakan tubuh naga emas. Aura liar Raja Naga Emas meledak pada saat yang sama. Long Chen melompat untuk menemuinya. Dia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, Naga Claw, dan menebas dengan kedua tangan. Sebagai seorang jenius dari Imperial Sun Moon Academy, ia memiliki temperamen dan martabat yang tenang. Dia tidak berani memandang rendah lawannya, tidak peduli siapa mereka. Meskipun dia yakin dia bisa menekan Tang Wulin, dia tidak akan mengambil risiko menahan diri. Segera setelah dia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, cincin keempatnya juga menyala. Menggunakan dua keterampilan jiwa pada saat yang sama adalah teknik kontrol master jiwa canggih. Keterampilan jiwa keempatnya adalah Dragon Smite. Kekuatan naga Radiant Suci melonjak melalui nadinya, cakar naganya mekar dengan cahaya yang cemerlang. Sisik kecil muncul di tubuhnya. Meskipun mereka bukan sisik naga yang dewasa, mereka masihlah yang masih muda. Long Chen ingin langsung menghilangkan Tang Wulin untuk meningkatkan moral timnya kemudian menggunakan momentum untuk memusnahkan sisa lawan-lawannya. Pada saat itu, tidak masalah jika tim Tang Wulin adalah yang terlemah di Akademi Shrek. Mereka masih siswa Akademi Shrek. Kekalahan yang menyedihkan seperti itu akan memalukan. Tetapi pada saat itu, aura drakonik Tang Wulin meledak. Begitu aura mereka bersentuhan, rasa takut muncul dalam hati Long Chen begitu cepat sehingga dia merasa seperti tenggelam di dalamnya, nalurinya berteriak minta ampun. What's going on? Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sangat takut? Seluruh tubuhnya gemetar putus asa. Tang Wulin tampaknya tumbuh beberapa kali lebih besar saat dia mendekat sementara dia sendiri menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Kekuatan cakarnya anjlok. Sambil menggertakkan giginya, dia melanjutkan serangannya, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya yang gemetaran. Tapi dia tak berdaya di hadapan kekuatan Tang Wulin. Bahkan Dragon Smite dipaksa turun, menelanjangi dia dari efek pemberdayaannya. Garis keturunannya benar-benar ditekan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan satu keterampilan jiwa. Kesenjangan antara Holy Radiant Dragon-nya dan Golden Dragon King Tang Wulin seperti langit dan bumi. Bab 457 Pedang Stargot versus Pedang Spektral. Sebelum Long Chen mata muncul sebuah cakar naga emas banyak lebih besar dari miliknya. Masing-masing sisiknya berkilauan dengan kekuatan agung saat hancur. Begitu cakar mereka bersentuhan, gemetar yang kuat merambat di tulang punggungnya dan kekuatan jiwanya tersebar terpisah. Seluruh Imperial Sun Moon Academy terdiam. Juara mereka, Holy Radiant Dragon Long Chen yang berada di peringkat ke-10 di Genius Yotes Rankings, dihancurkan ke tanah terlebih dahulu. Tang Wulin mendarat di sampingnya sesaat kemudian. Dia telah berhenti menggunakan efek menghancurkan cakar. Itu pasti berlebihan. Dengan ini, Holy Radiant Dragon Long Chen dikalahkan. Seluruh arena hening. Bahkan tanpa penghalang kedap suara, hening sekali sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Tidak ada yang menyangka akan menyaksikan adegan seperti itu. Setelah semua, Long Chen berada di peringkat ke-10 di Genius Yotes Rankings. Dia adalah leluhur jiwa dengan jiwa bela diri naga Radiant Suci. Namun dia benar-benar dikalahkan dalam satu bentrokan. Seluruh pertukaran terjadi dalam sekejap mata. Long Chen membeku tepat sebelum mereka akan jatuh, meninggalkan dirinya terbuka lebar untuk serangan cakar Tang Wulin. Itu telah menjadi contoh buku teks tentang membatasi gerakan saat di udara. Kecuali, ini biasanya sesuatu yang hanya mampu dimiliki oleh Misha. Tim Akademi Sun Moon Imperial memiliki 5 orang yang tersisa, dan mereka semua menganga di Tang Wulin. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja mereka lihat. Tang Wulin telah menamparkan kapten mereka yang hebat seperti lalat, dan melakukannya dengan mudah. Dia tidak menunjukkan kekuatan luar biasa apapun ketika dia mengalahkan Long Chen. Mereka tidak bisa menerima sesuatu seperti ini. Anda Dingki menggeram. Dia mengayunkan meteor hammernya di atas kepalanya oleh rantai beberapa kali, lalu melemparkannya ke Tang Wulin seperti cambuk. Tang Wulin menendang tubuh lemas Long Chen dari atas panggung untuk menghindari kerusakan jaminan. Sekali seorang master jiwa kehilangan kesadaran, jiwa bela diri mereka akan menghilang, bersama dengan efek pemberdayaan. Jian Mochen bergerak bersamaan dengan Yu Dingqi. Dia mengangkat perisai bundarnya dan melemparkannya ke Tang Wulin.
Kuang Zantian mengeluarkan teriakan perang saat dia menyerang juga, memegang Greatax yang diukir dengan pola harimau. Itu adalah jiwa bela dirinya. Tang Wulin menghadap mereka dan menunggu. Dia mengangkat tangannya, tangan kirinya melengkung dan tangan kanannya dalam bentuk cakar. Dia meninju Meteor Hammer dengan tangan kirinya, mengirimnya terbang kembali dengan ledakan tanpa bergerak mundur 1 inci. Kemudian dia meraih perisai yang terbang ke arahnya dengan cakar. Begitu dia menyentuhnya, lambang harimau yang tiba-tiba menyala mulai bergetar. Seekor harimau meledak dari perisai, menggigit wajah Tang Wulin. Apakah itu roh-ruhnya? Jadi dia menyembunyikannya di dalam perisainya. Tang Wulin tidak terpengaruh. Kuang Zantian tiba pada saat itu, turun ke Tang Wulin, Greatax-nya terangkat tinggi di atas kepalanya. Dia menjerit biadab saat dia menebang, kekuatan di balik serangannya menakutkan. Tapi Tang Wulin mengabaikannya. Berfokus pada perisai di tangannya, dia memaksa esensi darahnya melonjak mundur dan mengeluarkan kekuatan naga emas mengejutkan surga. Auman drakonik jauh lebih kuat dari Long Chen bergemuruh melalui arena. Sebelum harimau itu bisa mencapai Tang Wulin, ia menjadi bisu dan mundur kembali ke perisai karena takut. Tang Wulin mengencangkan cengkeramannya pada perisai, mengerahkan efek menghancurkan cakar di atasnya. Celah mengalir melalui Sky Tiger Shield Jian Mochen. Melihat ini, Jian Mochen segera menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Perisai itu tiba-tiba menghilang dari cakar Tang Wulin dan kembali ke Jian Mochen. Greatax Kuang Zantian ada di Tang Wulin sekarang. Dentang logam terdengar saat Greatax Kuang Zantian terhalang oleh sesuatu dan dia dipukul mundur. Ye Xinglan berdiri di antara mereka. Dia telah melangkah untuk membela kaptennya. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak menghadap mereka sendirian. Kuang Zantian dan Yu Dingqi mundur untuk berkumpul kembali dengan rekan satu tim mereka. Tak satu pun dari mereka bergerak, semua ekspresi mereka tertutup. Dalam pertandingan pembuka, kapten tim mereka tersingkir. Mereka sekarang berada pada posisi yang tidak menguntungkan antara 5 lawan 6. Mereka masih tidak percaya ini terjadi. Sue Liu Suang melirik rekan satu timnya. Aku akan bertindak sebagai kapten pengganti. Hati-hati semuanya. Petik 2. Tang Wulin bergabung kembali dengan rekan-rekannya juga. Kedua tim saling menatap. Xie menyeringai. Dan kupikir mereka seharusnya kuat. Mereka semua menggonggong dan tidak menggigit. Katanya, dengan sengaja mengangkat suaranya sehingga tim lawan bisa mendengar. Xie tahu bahwa kaptennya adalah senjata pamungkas melawan jiwa bela diri tipe naga. Garis keturunannya bisa menekan semua naga. Jika Long Chen telah dipersiapkan untuk kejutan mental menghadapi Tang Wulin, dengan tingkat kultivasi yang unggul, dia tidak akan begitu mudah dikalahkan. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa jiwa bela diri tingkat puncak seperti naga Radiant bisa ditekan. Dia telah benar-benar lengah, membuka dirinya untuk segera dihilangkan. Saat Tang Wulin menatap lawan-lawannya, dia tidak bisa membantu tetapi memberikan persetujuan atas tindakan mereka. Meskipun kapten mereka tersingkir, mereka tidak gegabah menyerang, alih-alih berkumpul kembali dan tetap tenang. Itu adalah pertunjukan disiplin yang mengesankan. Mereka masih memiliki 2 leluhur jiwa yang tersisa juga. Pertandingan masih jauh dari selesai. Jian Mochen masih menatap Tang Wulin dengan tak percaya. Jiwa bela dirinya istimewa karena menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi hal yang sama. Perisainya juga bertindak sebagai senjata mematikan, dan ketika dikombinasikan dengan jiwa rohnya dan keterampilan jiwa perisai kembali, ia dapat dengan mudah beralih antara pertahanan dan serangan pada saat itu juga. Meskipun Tang Wulin telah meninju Meteor Hammer dengan mudah, dia masih terkesan dengan kekuatannya. Itu memiliki efek kejutan dan telah menyebabkan bahkan tubuhnya yang diberdayakan oleh tubuh naga emas bergetar. Tangan kirinya sedikit sakit setelah menerima serangan itu. Dia belum keluar sepenuhnya tanpa cedera. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Kuang Zantian. Dia tidak seperti seorang gadis, dia adalah seorang berserker. Kapak itu sangat besar. Itu lebih tinggi darinya. Jika Ye Xinglan tidak melakukan intervensi, Tang Wulin akan berada di tempat yang sulit. Mereka beruntung bisa mengeluarkan Long Chen segera, tetapi Tang Wulin tidak begitu naif untuk berpikir bahwa kemenangan adalah milik mereka sekarang. Tidak ada yang pasti sampai semuanya selesai. Tang Wulin tumbuh kencang sebagai tali busur. Kemudian, seolah melepaskan semua energi itu sekaligus, dia melesat ke depan. Dengan Long Chen keluar dari pertempuran, Tang Wulin bisa menyerang langsung.
Dia berencana menghancurkan formasi mereka sehingga teman-temannya bisa membersihkan kekacauan yang dihasilkan. Sementara mereka telah menyusun kembali, Su Lizzie telah memberikan roti kacang pada Tang Wulin. Tang Wulin siap memasuki mode haus darah. Jian Mochen mengambil posisi Long Chen sebagai garda depan dengan Sue Liu Sang tepat di sampingnya. Sue Liu Suang mengulurkan tangannya. Pedang putih murni terwujud di dalamnya, melepaskan angin dingin yang bertiup melalui arena dan mendinginkan suhu sekitar secara signifikan. Wow, jiwa bela dirinya mirip dengan pedang Skyfrost Guru Wu. Tang Wulin waspada sekarang. Sue Liu Suang maju ke depan untuk menemui Tang Wulin. Sementara Tang Wulin melaju-maju seperti bulldozer, Sue Liu Suang maju dengan elegan. Pedang esnya menari-nari di udara saat dia melepaskan rentetan balok es di Tang Wulin saat mereka masih selusin meter terpisah. Tang Wulin mengulurkan cakar kanannya untuk memenuhi balok-balok es itu. Mereka hancur dengan suara rapuh saat benturan, tetapi gelombang es dingin mengikuti tepat di belakang, merembes ke dalam tubuhnya dan memperlambat aliran esensi darahnya. Sue Liu Suang mencapainya pada saat itu. Sosoknya berkedip, lalu pedangnya terbelah menjadi tiga, satu menusuk kepalanya, satu lagi di dadanya, dan yang terakhir ke perutnya. Pedang spektral, lawanmu adalah aku. Tiga pedang itu langsung dialihkan, hancur menjadi beberapa bagian. Ye Xinglan berdiri di depan Tang Wulin, menatap Sue Liu Suang. Tang Wulin memanggil kekuatan Raja Naga Emas dan mengusir hawa dingin dari tubuhnya, lalu melanjutkan melewati Sue Liu Suang. Dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Lawannya sekarang adalah Ye Xinglan. Seni Pedang Stargord. Seni Pedang Spektral. Bab 458 A Clash Fierce. Ye Xinglan mengarahkan pedangnya ke tanah, matanya berkedip dengan perang. Seni Pedang Stargord dan Seni Pedang Spektral adalah seni pedang kuno yang diturunkan melalui klan masing-masing. Keduanya disembah sebagai teknik surgawi selama ribuan tahun. Di benua sejarah panjang Douluo, jarang ada dua seni pedang ini muncul. Tapi sekarang, mereka bentrok. Kedua gadis itu mencari dominasi dan berjuang untuk rasa ingin tahu. Untuk kebanggaan. Seperti namanya, seni pedang Stargord memanfaatkan kekuatan bintang-bintang. Spectral Sword Arts, di sisi lain, memanfaatkan hawa dingin untuk memecah cahaya menjadi spektrumnya. Keduanya adalah seni pedang yang mendalam. Dengan demikian, kemenangan akan ditentukan oleh tingkat kultivasi dan pemahaman pedang. Setelah aktivasi keterampilan jiwanya yang pertama, Sword God Star, Star God Sword Ye Xinglan menembus langit. Ribuan bintang bermanifestasi, memandikan sekeliling mereka dalam cahaya cemerlang mereka. Mereka mengembun dengan cepat sampai berbentuk pedang. Dan pedang bintang ini meledak ke depan. Sue Liu Suang menjentikkan pedang esnya, menelusuri busur di udara untuk menangkis serangan itu. Denting logam memenuhi udara. Pertikaian mereka dalam ayunan penuh. Sementara itu, Tang Wulin telah melewati Sue Liu Suang, langsung menyerang Jian Mochen. Sky Tiger Shield, jiwa bela diri tipe perisai yang spesial karena kekuatan ofensifnya sama hebatnya dengan kemampuan bertahannya. Itu dinilai sebagai salah satu jiwa bela diri terbaik. Ketika Jian Mochen memadukannya dengan roh-roh tipe harimau, efeknya sangat mengagumkan. Dalam waktu singkat, mereka berdiri dalam kebuntuan, retakan pada perisainya menghilang. Tapi Jian Mochen masih waspada terhadap Tang Wulin, terutama cakar naga emasnya. Saat Tang Wulin mendekat, dia mengulurkan perisainya untuk bertahan. Cahaya ungu melintas di sekitar bentuk Tang Wulin. Pada saat berikutnya, tombak rumput Blue Silver menembus tanah. Blue Silver menusuk arai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah menunjukkan kekuatan yang mendominasi, Tang Wulin akan melepaskan keterampilan pengendalian kerumunan. Di saat shock Jian Mochen, dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan itu. Tubuhnya menjadi kaku ketika rumput menusuknya. Kemudian Tang Wulin ada di atasnya, menamparkan cakarnya di Sky Tiger Shield. Selama dia bisa mengalahkan Jian Mochen, dia percaya kemenangan akan menjadi milik mereka. Sepasang raungan menggelegar melalui arena. Meskipun tertegun, Jian Mochen menyaksikan ketika dua arwah roh harimau itu melompat keluar dari perisainya dalam pembelaannya. Salah satunya diselimuti api, yang lainnya mengeluarkan sinar yang cemerlang. Mereka adalah roh-roh atribut api dan atribut cahaya. Kedua harimau menerkam Tang Wulin secara bersamaan, api dan cahaya mereka bergabung untuk menciptakan efek yang mengingatkan pada aura suci Yue Zhengyu. Tang Wulin mundur selangkah, memberi Jian Mochen ruang yang dibutuhkan untuk membebaskan diri.
Dia dengan cepat memanggil harimau ke perisainya untuk memberdayakannya sekali lagi. Selama serangan, Jian Mochen terbatas pada satu roh-roh dalam memberdayakan perisainya. Pada defensif, bagaimanapun, dia bisa memanfaatkan dua. Dia seperti benteng. Sebuah kapak raksasa meledak dari belakang Jian Mochen, meluncur ke arah Tang Wulin seperti sambaran petir. Tang Wulin meninju dengan cakar. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Kapak membawa serangan spiritual. Seekor harimau muncul dari kapak, identik dalam penampilan dengan atribut ringan dari Sky Tiger Shield. Itu membuka rahangnya lebar-lebar dalam upaya menggigit kepalanya. Pria, kerja tim mereka luar biasa. Tang Wulin menyeringai, tidak menunjukkan rasa takut. Dia menghindari serangan pada detik terakhir, terbang mundur untuk menantang gravitasi. Itu semua berkat Su Lixi. Dia mencabut rumput Blue Silver yang menghubungkannya dan Tang Wulin, menarik kaptennya keluar dari jalan yang berbahaya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan menyala di bawah Jian Mochen. Rantai cahaya bintang menembak dan mengikatnya. Inti dari arai meledak, mengubah lintasan kapak dan mengirimkannya terbang ke arah Jian Mochen. Demikian pula, saat arai telah bersinar, tombak es Weng Daimin membeku di udara dan langsung kembali padanya. The Sky Tiger Axe menyerang perisai Jian Mochen. Karena pengekangannya, sikapnya langsung pecah dan dia terhuyung mundur. Ini adalah efek dari skill jiwa kedua Su Xiaoyan, Starlight Chaos. Bahkan dia bingung pada perbedaan antara kedua versi dari keterampilan jiwa bintangnya. Semakin dia menggunakannya, semakin banyak perbedaan yang dia temukan. Misalnya, efek kontrol absolut Starwell Suckless-nya telah meningkat dari 1 detik menjadi 1,5 detik. Meskipun peningkatan ini tampak kecil, setengah detik bisa mengubah gelombang pertempuran. Namun di suatu tempat jauh di dalam Su Xiaoyan, dia tahu bahwa dia tidak mengeluarkan potensi penuh Starlight Chaos. Tang Wulin bergabung kembali dengan yang lain sebentar. Dia berlari maju sekali lagi, mencapai Jian Mochen tepat saat dia terhuyung mundur. Dia menghancurkan cakarnya ke perisai Sky Tiger, mengeluarkan kekuatan penuh dari efek menghancurkannya. Retakan menyebar melalui perisai, mengingatkan pada jaring laba-laba. Jika perisai itu lebih lemah, itu akan menjadi akhir dari itu. Darah disemprotkan dari mulut Jian Mochen. Dia terhuyung mundur, lutut tertekuk dan roboh di bawahnya. Yang mengungkap garis belakang Akademi Sun Moon, Yu Dingqi, Kuang Zantian, dan Weng Daimin. Panas terik terbang melewati Tang Wulin dan menuju mereka bertiga. 3 bola api menderu. Mereka menggambar busur-busur luar biasa di udara, masing-masing dengan targetnya sendiri, tepat waktu untuk memanfaatkan pembukaan. Mereka tentu saja menakjubkan. Warna biru dunia lain, rona yang, pada pandangan pertama, tampaknya menjerat jiwa. Orang-orang dari tribun bisa merasakan jejak angin dan elemen air di dalamnya selain api yang jelas. Alih-alih serangan elemen terkotak, itu adalah fusi sejati dari ketiganya. Ini adalah kekuatan sejati Gu Yue. Dia telah mempersiapkan serangan ini sejak awal pertandingan dan menamakannya, Blazing Blue Fireball. Meskipun Sue Liu Suang telah memperhatikan bola api, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Sementara dia memiliki keuntungan melawan Ye Xinglan dalam hal tingkat budidaya, pemahaman Ye Xinglan tentang pedang jauh melebihi miliknya. Itu sudah diduga, karena Ye Xinglan awalnya adalah elit pengadilan batin Shrek Academy. Star God Sword Arts milik Ye Xinglan sudah berada di puncak mereka. Sue Liu Suang tidak bisa membantah. Bahkan, dia merasa seolah-olah kekuatan mistis dari lautan bintang melilit semakin erat. Membebaskan diri terbukti tidak mungkin. Imperial Sun Moon Soul Academy telah keliru. Mereka berpikir bahwa kemenangan terjamin karena mereka memiliki keuntungan di tingkat kultivasi, tetapi mereka lupa bahwa lawan mereka berasal dari Akademi Shrek. Akal sehat tidak bisa diterapkan pada mereka. Tidak hanya itu, tetapi tingkat kultivasi tidak pernah menjadi dasar kekuatan Akademi Shrek. Jelas bahwa jika bola api biru itu mengenai sasaran mereka, yang terakhir akan menemui akhir yang mengerikan. Pemenang pertandingan akan diputuskan. Bab 459 Keterampilan Penggabungan Jiwa Lain. Jika Long Chen tidak tersingkir di awal pertandingan, tim Imperial Sun Moon Academy mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tetapi tanpa kapten mereka, mereka terjebak pada pertahanan. Long Chen akhirnya sadar kembali. Rahang mengepal kesakitan dan sakit leher, dia perlahan-lahan pulih dari pandangan arena saat dia bangun. Pemandangan di hadapannya,
yang dilihat oleh seorang penonton, membingungkannya pada awalnya. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia telah dikalahkan, meskipun bagaimana dia diturunkan dia tidak bisa mengingatnya. Wajahnya masam. Melalui kehendak belaka, Long Chen perlahan tapi pasti memahami potongan memori yang melayang di benaknya. Proses mengeluarkan kekuatan penuhnya, kekuatan jiwa mengalir melalui nadinya. Sensasi aneh yang menyusul tubuhnya tepat setelah. Alisnya berkerut ketika dia mengingat sumber kekuatannya padam seperti sumbu lilin. Tubuhnya membeku, membuatnya terbuka terhadap serangan lawannya dan seketika. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi akademinya, namun dia telah tersingkir dan meninggalkan mereka pada kerugian besar. Meski begitu, pertandingan belum berakhir. Dia memiliki keyakinan pada rekan satu timnya. Meskipun dia adalah kapten, dia bukan es sejati tim mereka. Kalian harus menang. Dia mengepalkan tangannya. Sky Tiger, teriak Jian Mochen, darah mengalir di sudut mulutnya. Kuang Zantian melempar Sky Tiger aksenya. Bukan di Tang Wulin atau siapapun di tim Akademi Shrek, tetapi di Jian Mochen. Dalam satu gerakan cepat, Jian Mochen melemparkan perisainya untuk menemui kapak. Saat keduanya bersentuhan, cahaya yang menyilaukan menerangi arena, menelan Jian Mochen dan Kuang Zantian secara keseluruhan. Dari cahaya meledak harimau bersayap raksasa, langsung menuju bola api biru Guyue. Saat tumbukan, ledakan biru yang mempesona mengguncang arena. Mengetuk kembali, harimau itu meraung kesakitan ketika api menembus ke dalam tubuhnya dan mengecatnya menjadi biru. Apakah itu keterampilan fusi jiwa? Pasti. Evaluasi Tang Wulin benar. Jian Mochen dan Kuang Zantian menyatukan jiwa bela diri mereka untuk memanggil Sky Tiger. Sekuat harimau itu, kekuatan bola api tidak perlu dipertanyakan lagi dan bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Bentuk harimau berkedip transparan, ditimbulkan oleh konsumsi energi yang besar untuk menanggung serangan itu. Tang Wulin meluruskan punggungnya, cahaya yang ditentukan berkilauan di matanya. Esensi darahnya melonjak terbalik dan cahaya bintang menyelubungi cakarnya, bermanifestasi sebagai tantangan emas. Battle Armor, seru wasit dari udara. Apa itu sebenarnya baju besi dua kata? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia terlalu muda untuk menangani hal seperti itu. Itu pasti sesuatu yang lain, seperti baju besi satu kata yang terbuat dari campuran roh. Meskipun wasit dan atasan dari Imperial Sun Moon Academy menghina Akademi Shrek, setelah melihat tantangan Tang Wulin mereka diatasi dengan kaget dan tidak percaya. Jika itu hanya sesuatu yang luar biasa, mereka tidak akan begitu pahit. Tapi ketidakmungkinan tindakan Tang Wulin adalah yang mendorong mereka ke tembok. Betapa kuat tubuhnya untuk menangani tantangan yang begitu kuat pada usianya, para atasan dari Imperial Sun Moon Academy tidak bisa mulai memahaminya. Biasanya, hanya pandai besi dari peringkat ke-6 atau lebih tinggi yang bisa membuat baju perang pertempuran satu kata dengan paduan roh, apalagi pandai besi peringkat ke-5. Secara umum, Akademi tidak mengizinkan siswa mereka untuk meminta bantuan dari luar dan memaksa mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Hanya dengan begitu mereka bisa benar-benar berjalan di jalur Master Armor tempur. Ada aturan tidak tertulis untuk Master Armor pertempuran. Selama penciptaan satu set perlengkapan perang dua kata, yang meliputi proses merancang, menempa, membuat, dan menyetem, tidak ada yang terlibat yang bisa terpisah lebih dari satu tingkat cincin jiwa. Kesenjangan usia tidak lebih dari 3 tahun. Dengan cara ini, esensi darah dan aura semua orang mirip satu sama lain, memungkinkan pengguna akhir dari armor tempur untuk sepenuhnya bergabung dengannya. Armor perang dua kata dianggap sebagai titik balik dan ambang batas untuk armor perang, benar karena armor seperti itu dapat bergabung dengan pengguna dan menjadi perpanjangan dari tubuh mereka. Selama fusi, setiap detail penting, dan kesalahan sekecil apapun bisa merusak segalanya. Sebagai perbandingan, jauh lebih mudah untuk maju dari 2 kata menjadi 3 kata. Pada saat itu, pengguna dapat meminjam bantuan tidak hanya dari rekan-rekan mereka. Inilah mengapa armor perang sangat langka dan sulit untuk dibuat. Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk berhasil membuat baju besi 2 kata. Meskipun baju perang 1 kata tidak menghadapi batasan yang sama, apa yang dimiliki Tang Wulin bukanlah baju besi 1 kata biasa. Karena itu dibuat dari paduan roh, itu sudah memiliki fungsi dasar baju besi 2 kata. Itu praktis prototipe 2 kata tantangan. Dia tidak bisa menggantinya lagi karena sudah menyatu dengan tubuhnya,
jadi itu berada di bawah batasan yang sama seperti baju besi dua kata. Dari ini, para petinggi dari Imperial Sun Moon Academy menyimpulkan bahwa Tang Wulin secara pribadi memiliki andil dalam membuatnya. Tidak hanya itu, orang-orang yang membantunya berada dalam usia 3 tahun dan 1 tingkat cincin jiwa darinya. Pembatasan semacam itu hampir tidak mungkin dipenuhi oleh orang seusianya. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga didukung oleh sekelompok profesional yang hilang. Itu jauh lebih mengerikan daripada kekuatannya. Meskipun hanya memiliki tantangan saat ini, Tang Wulin memiliki masa depan yang mungkin sebagai Master Armor Tempur dari yayasannya. Itu mengejutkan. Tidak ada seorang pun di Imperial Sun Moon Academy yang pernah mempertimbangkan jalan yang sama dengannya, dan para guru juga tidak. Mereka semua berpikir itu tidak mungkin. Mereka berbagi perspektif sempit yang sama dengan peringkat. Tapi Tang Wulin dan teman-temannya telah menghancurkan semua harapan, dan bukti ada di sana untuk dilihat semua orang. Raungan drakonik yang dahsyat mengguncang arena saat Tang Wulin menggambar lingkaran di udara dengan tangannya. Kemudian dia meninju dengan cakarnya, melepaskan naga emas mengejutkan surga. Kepala naga emas raksasa berlari keluar dari tinjunya, meraung ke arah Sky Tiger yang berkedip-kedip. Harimau itu menggeram dan memukuli sayapnya ke kepala naga hantu yang masuk. Keduanya bentrok tinggi di udara, ledakan menyilaukan memenuhi langit diikuti oleh gelombang kejut. Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut. Dia benar-benar percaya diri dalam Golden Dragon Shocks the Heavens. Master jiwa lainnya mungkin takut menghadapi keterampilan fusi jiwa, tetapi tidak Tang Wulin. Dia sudah bertemu begitu banyak, seperti hutan es atau macan putih neraka Wusiduo. Sky Tiger lebih kuat dari Hell White Tiger karena didukung oleh 2 orang. Tetap saja, Tang Wulin telah tumbuh jauh lebih kuat sejak saat dia menghadapi Wusiduo. Kekuatan jiwanya, esensi darah, dan tubuhnya telah meningkat. Selanjutnya, Sky Tiger sudah melemah oleh pemboman Gu Yue. Dia tidak perlu takut. Ketika debu hilang, Sky Tiger tidak terlihat. Sebaliknya, 2 orang jatuh dari langit, jubah mereka berdesir dari terjun bebas. Dari mereka yang berada di tribun hingga mereka yang menonton dengan nyaman di rumah mereka, jutaan penonton tidak dapat mengendalikan keterkejutan mereka. Sebelum mata mereka benar-benar terjadi pertandingan antara 14 dan 15 tahun, namun segala sesuatu tentang itu berteriak sebaliknya, dari tampilan ledakan kekuatan untuk kerja tim yang cerdas. Dia mampu mengalahkan keterampilan fusi jiwa dengan hanya 3 cincin jiwa. Pertanyaan ini terdengar keras di benak setiap orang. Semua orang tahu bahwa Shrek Academy kuat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami sejauh mana kekuatan itu. Sampai sekarang, Tang Wulin telah menunjukkan kepada mereka hal itu. Monster seperti apa yang dibina oleh Akademi Shrek. Baik itu kekuatan atau teknik, siswa Shrek Academy sempurna. Kapten sangat mengagumkan. Xie turun dari udara, langsung menuju Wang Daimin dan Yu Dingqi. Sementara mata semua orang terpaku pada Tang Wulin, Xie diam-diam menyelinap ke garis belakang musuh. Dia muncul dari udara tipis seperti hantu dan menebas mereka berdua. Terkejut dengan kinerja Tang Wulin, Yu Dingqi tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk membela diri. Pertempuran itu praktis sudah berakhir. Setelah menggunakan keterampilan fusi jiwa mereka, Kuang Zantian dan Jian Mochen akan melemah secara drastis. Hilang sudah ketegangan. Kemenangan ada dalam jangkauan Tang Wulin dan timnya, dan dengan itu datanglah ujian mereka. Tiba-tiba, Wang Daimin mengeluarkan ratapan menusuk telinga. Itu membangun dinding es di depan Yu Daimin, yang kemudian meledak dan mengirim Xie terbang mundur. Liu Suang, teriak Wang Daimin, cahaya biru dingin berputar di sekelilingnya. Dia membuka tangannya lebar-lebar ke udara, peri naik ke alam yang lebih tinggi. Cahaya biru menyelimuti Sue Liu Suang juga, saat yang sama pedang Star God Ye Xinglan menusuknya. Tapi Ye Xinglan tidak merasakan perlawanan, seolah-olah dia menusuk udara. Mengambil keuntungan dari kebingungan Ye Xinglan, Sue Liu Suang melompat ke udara dan menyatu dengan Wang Daimin. Pada saat itulah Tang Wulin mendarat, kulitnya pucat setelah melepaskan serangan terkuatnya. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Apa? Mereka memiliki keterampilan fusi jiwa kedua. Akhirnya dia tersadar mengapa Akademi Sun Moon Imperial begitu percaya diri dalam kemenangan mereka, sampai-sampai mereka mendorong agar pertandingan disiarkan di seluruh benua. Mereka benar-benar layak menjadi salah satu akademi terhebat di benua ini. Jika Tang Wulin tidak melenyapkan Long Chen secara instan di awal,
tim Imperial Sun Moon Academy akan mampu membanjiri mereka dengan dua keterampilan fusi jiwa mereka. Bab 460 Dragon King Fa Chum Pang. Di udara, sosok biru Wang Daimin dan Sue Liu Suang yang bercahaya menyatu. Di tempat mereka ada seorang wanita setinggi 2 meter mengenakan gaun biru panjang. Di tangannya, pedang biru dingin. Lingkaran cahaya bersinar di belakang kepalanya, menerangi wajahnya yang cantik, yang merupakan kombinasi dari sifat fisik terbaik Wang Daimin dan Sue Liu Suang. Begitu dia menjadi, suhu di arena anjlok. Dari wujudnya memancarkan gelombang kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Sky Tiger. Tingkat fusi mereka jauh lebih tinggi. Dewi S. Itu adalah kartu truf asli Imperial Sun Moon Academy. Starlight Burst. Teriak Su Xiaoyan. Cahaya bintang menyatu menjadi sinar yang menembus Dewi S, membentuk kendali absolut. Itu mewarnai tubuh Dewi S emas. Biarkan beku di udara. Tidak berdetak kemudian, bintang cemerlang turun dari langit. Itu adalah Ye Xinglan dengan skill jiwanya yang ketiga, Starfall Sword. Koordinasi sempurna antara Su Xiaoyan dan Ye Xinglan. Dentang logam. Ye Xinglan memantul dari Ice God, merasa seolah-olah dia telah terbang terlebih dahulu ke dinding. Tidak ada yang bergerak itu. Pada saat yang sama, Dewi S mengusir cahaya bintang emas dari tubuhnya, kembali ke rona es yang normal. Dia melayang di udara seperti sebelumnya, bukan penyok yang terlihat. Ye Xinglan menggigit bibirnya. Tingkat fusi mereka setidaknya 80%. Mereka setidaknya sekuat master baju zirah pertempuran yang kita temui kemarin. Dewi S mengayunkan pedangnya, mengirimkan 3 sinar cahaya biru. Seni pedang spektral. Namun, itu tidak memiliki kesamaan dengan versi yang digunakan Sue Liu Suang. Setiap balok memiliki aura yang sangat tajam, cukup untuk memotong tulang. Ketiga balok itu masing-masing memiliki target sendiri, Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Su Xiaoyan. 3 orang yang tim Imperial Sun Moon Academy anggap sebagai ancaman terbesar. Terengah-engah memenuhi tribun ketika Xie melompat di depan balok dimaksudkan untuk Su Xiaoyan, melindunginya dengan tubuhnya. Dia hancur menjadi awan debu detik berikutnya. Ini hanya pertandingan, bukan pertempuran sampai mati. Tapi kejutan penonton tidak dibutuhkan. Xie muncul kembali dalam jarak yang cukup dekat, batuk seteguk darah. Itu adalah tiruan yang dihancurkan. Begitu Dewi S muncul, Tang Wulin menjejali roti kacang yang sejak itu dibawa ke dalam mulutnya, dikunyah, dan ditelan. Kekuatannya semakin menguat, dia memunculkan kekuatan penuh naga emas mengejutkan surga sekali lagi. Kepala naga hantu menabrak Dewi S. Gelombang kejut meletus. Tapi Dewi S tidak terluka, cahaya biru lembut bersinar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tabrakan mengirim Tang Wulin terbang mundur, luka terbuka di sekujur tubuhnya dan meninggalkan jejak darah. Khawatir, Ye Xinglan menyerang lagi, pedang Stargot-nya menyala. Namun, dia juga ditangani dengan mudah, darah menyembur dari mulutnya. Su Lizhi bergegas ke sisinya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu menstabilkan kondisinya. Ketika dia akhirnya puas dengan statusnya, dia memelototi Dewi S, mata yang cerah karena marah. Dia berteriak dan membuat untuk mengisi daya, tetapi tangan meraih bahunya dan menahannya. Serahkan dia pada kita. Petik 2. Dalam sekejap perak, tangan itu menghilang dan Gu Yue muncul di samping Tang Wulin. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan fusi jiwa. As she spoke, she wrapped her arms around Tang Wulin's wounded and freezing body from behind. Ketika dia berbicara, dia melingkarkan lengannya ke tubuh Tang Wulin yang terluka dan membeku dari belakang. Dengung yang kuat memenuhi arena, perlahan-lahan tumbuh dalam kekuatan sampai seluruh arena bergetar. Gu Yue yang diselimuti cahaya. Dia menyalurkannya ke Tang Wulin, mengusir biru sedingin es dari kulitnya. Merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam. Bintik-bintik cahaya dari warna-warna ini menari-nari di sekitar Tang Wulin, memasuki tubuhnya. The Ice Goddess menebas, mengirim sinar pedang biru pada keduanya. Tapi sinar pedang itu roboh saat mendekati lampu 7 warna. Sisik-sisik berdesir di seluruh tubuh Tang Wulin, mengenakannya baju besi drakonik 7 warna. Regal drakonik mungkin meledak darinya. Long Chen berdiri terpesona di hadapan Raja Naga ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan bersujud pada Tang Wulin. Dia bergetar tak terkendali ke intinya. Sisik 7 warna Tang Wulin dengan cepat tumbuh transparan dan lebih tebal.
Dia sekarang memegang penampilan seorang ksatria naga yang bersinar. Raungan maha kuasa merobek dari tenggorokannya yang menuntut semua untuk membungkuk di depannya. Cahaya 7 warna meledak di sekujur tubuhnya, badai yang berasal dari aura seperti itu mengambil kunci gelapnya dalam penerbangan. Murid-muridnya menjadi reptil, seperti celah, dan cahaya 7 warna bersinar di kedalaman mereka. Dia melihat dalam benaknya suatu pemandangan yang aneh, yang mirip dengan kenangan, di mana banyak jiwa-jiwa binatang bersujud dengan bersemangat, semuanya dalam penyembahan terhadapnya. Sarung tangannya mengambil rona 7 warna. Dia tidak bisa memahami tingkat kekuatan apa yang telah dia capai, tetapi jika ada satu hal yang dia tahu, itu adalah ini, semua orang di depannya tidak signifikan. Sekali lagi Ice Goddess menjatuhkan dengan pedangnya, memfokuskan seluruh kekuatannya kali ini. Lingkungan Tangulin membeku di hadapannya, dinginnya serangannya mutlak. Dia mendorong cakar 7 warna keluar, mencengkeram bilahnya. Dentang logam menembus udara. Dia mengerahkan kekuatannya dan menghancurkan bilah menjadi ribuan pecahan. Melengkungkan alis, Tangulin mengepalkan cakarnya dan meninju ke arahnya. Aku akan meringankanmu. Petik 2. Sebelum pukulan itu bertemu, wasit turun dari langit ke ruang antara Tangulin dan Dewi Es. Armor perangnya bersinar, cerah dan menyilaukan saat dia bersiap untuk menerima pukulan. Gelombang kejut menembus arena. Tangulin tidak bergerak, tinjunya masih ditangkap oleh wasit. Tangan wasit mendapatkan cahaya 7 warna. Sesaat kemudian, 7 ledakan bergemuruh dalam suksesi, masing-masing tumbuh dalam intensitas. Masing-masing cukup mengirim gemetar ke sekujur tubuhnya. Wasit adalah master armor pertempuran 3 kata. Namun dia memiliki banyak kesulitan menerima pukulan Tangulin. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan armor perang 3 kata dan kekuatan Titlet Douluo, dia akan merasa takut terhadap pukulan Tangulin. Selain itu, 7 ledakan unsur telah mengguncangnya sampai ke inti. Ini adalah keterampilan fusi jiwa dari sepasang anak-anak cincin 3. Tingkat fusi seperti apa yang mereka miliki untuk menjadi sekuat ini? Ketika cahaya biru surut dari wujud Dewi Es, sosoknya memudar, membuat Sue Liu Suang dan Wang Daimin jatuh melalui langit. Pucat dan diliputi rasa takut, mereka menyadari jenis tirani apa yang mungkin dimiliki Tangulin begitu pedang mereka hancur dalam bentuk Ice Goddess mereka. Naluri mereka menjerit bahaya. Jika wasit tidak melakukan intervensi, mereka yakin mereka akan mati. Seperti apa keterampilan fusi jiwa itu? Tangulin dan Gu Yue turun dari udara, dan dia berpisah dari punggungnya. Dengan kepergiannya, sebuah kekosongan dalam dirinya, seolah-olah sebagian dari dirinya telah dihapus. Segel Raja Naga Emas bergetar dan yang keempat melonggarkan seolah-olah diserang oleh energi. Su Xiaoyan berlari ke Gu Yue untuk mendukung, yang terakhir pucat dan hampir pingsan. Xie bergegas membantu Tangulin. Tangulin mengertakkan gigi dan mengarahkan pandangannya ke wasit. Apakah kita sudah menang? Pertanyaannya yang sederhana bergema di seluruh arena. Semua mata tertuju padanya. Dalam pertandingan antara Titans dari generasi berikutnya, para pemenang sekarang jelas. Tidak ada ruang untuk keraguan. Tim Imperial Sun Moon Academy memiliki Holy Radiant Dragon, keterampilan fusi jiwa Sky Tiger, dan keterampilan fusi Ice Goddess. Namun mereka masih kalah. Itu adalah kekalahan total dan total. Bisakah Anda memberitahu kami apa nama keterampilan fusi jiwa Anda? Tanya wasit. Tangulin balas menatapnya kosong. Namanya, dia tidak tahu. Pertama kali dia menggunakannya, dia dan Gu Yue kehilangan kesadaran untuk waktu yang lama dan mereka tidak berani mencobanya lagi. Hari ini hanya yang kedua kalinya menggunakan skill. Mungkin karena peningkatan kekuatan mereka sehingga mereka tidak segera pingsan. Setelah semua yang dikatakan, dia masih belum memiliki nama untuk skill fusion. Tapi ternyata dia tidak perlu khawatir. Transformasi Dewa Naga. Gu Yue parau.